Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan yang sangat kuat. Siapapun hambanya yang pernah berbuat salah, sekecil atau sebesar apapun, kalau mau beristighfar dan bertaubat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuninya. Berbeda dengan manusia, hak sesama manusia terkadang lebih berat untuk saling memaafkan. Maka di penghujung tahun ini menyambut lembaran tahun baru, mari kita persiapkan lembaran amalan-amalan kebaikan kita. Kita hapus catatan-catatan keburukan kesalahan kita. Mari kita saling memaafkan agar lembaran baru di usia umur yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita isi dengan kebaikan, ketaatan dan amalan-amalan ibadah yang lebih sempurna. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik kita, teladan terbaik yang paling sempurna untuk umat manusia. Begitu mulia sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata para sahabatnya. Namun begitu dalam kerendahan hati dan tawadhu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala surat An-Nasr diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka dan sebagian sahabatnya sadar karena mengetahui sebentar lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, qad nu'itu." Sungguh aku telah bersedih saat ini, wahai sahabatku Jibril. Malaikat Jibril memahami dan menjawab, "Wal akhiratu khairul laka minal ula, wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Wahai Rasulullah, akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia, dan Rabbmu akan memberimu lebih apa yang telah diberikan kepadamu di dunia hingga engkau benar-benar ridha. Dengan penuh ketenangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Ma'asyiral muslimin, anshudukum billah wa bihaqqi 'alaikum man kanat lahu 'indi madlamatun falyaqum falyaqtas minni qabla al-qisas yawm al-qiyamah." Wahai seluruh umat Islam, para sahabatku, aku bersumpah demi Allah dan demi hakku atas kalian semua, barang siapa yang pernah aku zalimi sekecil apapun, silahkan berdiri saat ini juga dan membalasnya sebelum datang hari pembalasan hari kiamat nanti.
Para sahabat tentu terkaget. Suasana mulai tegang. Tidak satupun yang berani berdiri dan mengaku pernah dizalimi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suasana hening, baginda Rasulullah menanti siapa di antara sahabatnya yang akan berdiri meminta balas. Kalau ada sekecil apapun perbuatan zalim yang pernah dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sebegitu mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, menunjukkan ketawaduannya, meminta untuk dibalas kalau ada perbuatan zalim yang pernah dilakukan. 3 kali baginda Rasulullah mengulangi panggilan dan permintaan tulusnya itu kepada para sahabat. Tidak satupun yang berdiri hingga ada seorang laki-laki sahabat baginda Rasulullah yang hadir di majelis itu berdiri dengan penuh ketawaduan yang dikenal dengan nama Ukasyah. Para sahabat yang lain terkaget, kok ada yang berani berdiri memenuhi panggilan permintaan baginda Rasulullah seperti itu. Berjalan Ukasyah hingga berdiri tegak di hadapan baginda Rasulullah SAW dalam suasana yang lebih tegang. Rasulullah SAW mempersilahkan, wahai Ukasyah, apa perbuatan zalim yang pernah aku lakukan kepadamu? Silahkan engkau balas saat ini juga. Ukasyah dengan penuh ketawaduan dan rendah diri, rendah hati bercerita sejenak, wahai Rasulullah, memberanikan diri berterus terang. Saat itu kita dalam perjalanan pulang dari sebuah kemenangan peperangan. Aku naik onta dan engkau wahai Rasulullah juga menaiki onta. Para sahabat juga menaiki unta kuda mereka masing-masing. Saat itu kita berhenti sejenak. Aku turun dari untaku, engkau tetap berada di atas untamu. Aku mendekatimu. Saat aku telah dekat dengan untamu dan dirimu wahai Rasulullah, tiba-tiba engkau mengangkat tongkatmu, mencabut untamu dengan penuh kelembutan, namun mengenai perutku. Sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil sahabatnya Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, ambilkan tongkatku di rumah Fatimah. Saat ini juga biarkan sahabatku ini Ukasyah membalas perbuatanku itu. Berlari dengan penuh perasaan yang bercampur aduk antara bingung, sedih dan khawatir. Bilal menuju ke rumah Sayyidah Fatimah meminta tongkat baginda Rasulullah. Fatimah pun terkaget ketika diminta tongkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Bilal. Wahai sahabat Bilal, untuk apa tongkat ini? Bilal kemudian sedikit bercerita, membawa tongkat itu ke masjid kembali, diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memegang tongkat itu dan menyerahkan sendiri kepada sahabatnya Ukasyah. Silahkan wahai Ukasyah, engkau balas perbuatanmu itu. Rasulullah mempersilahkan dengan penuh kelapangan dada dan Ukasyah pun menyambut, memegang tongkat itu dan meminta kembali. Wahai Rasulullah, saat itu engkau memukul perutku dalam keadaan tanpa sehelai kain pun yang menutupi perutku. Terkena langsung ke kulit perutnya Ukasyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun paham dan membuka perutnya. Terlihat oleh para sahabat termasuk Ukasyah, perut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Sejak itu sahabat Abu Bakar dan Umar, wahai Ukasyah,
Apakah engkau benar berani untuk membalas perbuatan Rasulullah itu? Balaslah kepada kami. Rasulullah menjawab sendiri, duduklah Abu Bakar dan Umar, aku tahu engkau sangat mencintaiku. Berdiri kembali siapa? Ali bin Abi Thalib, menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ukasha, balaslah kepada menantu baginda Rasulullah ini. Wahai menantuku Ali bin Abi Thalib, duduklah, aku tahu engkau juga mencintaiku. Hasan dan Husain demikian juga berdiri mendekati Ukasha. Wahai Ukasha, aku adalah cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasan yang engkau berikan kepadaku adalah balasan kepada baginda Rasulullah. Balaslah kepadaku. Rasulullah berkata kepada kedua cucunya, duduklah wahai dua cucuku yang paling aku cintai. Ukasha berdiri kembali mendekati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang tongkat itu dengan kaki bergetar, air mata mulai bertetesan, para sahabat semakin tegang. Apa yang terjadi? Tongkat itu kemudian terjatuh. Ukasha memeluk perut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, jiwa ragaku dan seluruh apa yang aku miliki, termasuk orang tuaku, keluargaku, demi hidupmu wahai Rasulullah, mana mungkin aku sanggup untuk membalas perbuatanmu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang menyambut pelukan Ukasha itu dengan dekapan yang sangat hangat. Para sahabat berdiri kembali memeluk satu sama yang lainnya dengan penuh haru berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wahai para sahabatku, man arada an yanzura ila rafiqi fil jannah falyanzur ila hadha syai'. Barang siapa yang ingin melihat, tahu siapa temanku nanti di surga, maka lihatlah sahabatku ini, Ukasha. Berbondong-bondong mereka memeluk sahabat Ukasha, mengucapkan selamat, wahai Ukasha, tubaka, tubaka, berbahagialah wahai Ukasha, nilta darajatil jannah, nilta darajatil ulya, nilta rifaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berbahagia, selamat wahai Ukasha, engkau telah mendapatkan kedudukan yang tertinggi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat, saling memaafkan. Mari kita akhiri, kita tutup lembaran tahun ini dengan saling memaafkan. Kita lepas hak sesama saudara kita agar lembaran baru kita pada tahun berikut ini penuh dengan lembaran-lembaran kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu lana fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim.